Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita membacakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini diberi nikmat iman dan Islam serta mohon Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk ngaji. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara faraid, ilmu waris. Yang lalu kita bicara tentang kurban udhiyah karena pas menyentuhnya dengan ibadah kurban. Tapi selain karena ada menyentuh, maka kita akan baca per bab kitab Kifayatul Akhyar ini dari awal sampai akhir. Ini sudah lebih dari separuh. Bapak sekalian, kitabul faraid wal wasaya, kita akan menjelaskan tentang faraid dan wasiat. Ilmu waris ini yang paling detail di dalam Al-Quran, tapi paling banyak terjadinya sengketa. Sudah jelas bagiannya masing-masing, tetapi ternyata penjelasan itu berisyarah Allah Subhanahu wa taala. Inilah masalah yang paling banyak menimbulkan konflik, perpecahan, permusuhan. Minggu lalu itu saya didatangi orang laki-laki, bapak-bapak sudah tua, istri sudah meninggal, anaknya jarang nyapanya cuma satu, pengen bagi waris. Jadi nggak nyapa kecuali bagi waris. Jadi kalau sekalian, ikutilah dari Al-Quran, ikutilah dari Allah, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Al-faraid itu jamu fariidatin. Faraid itu jamaknya, bentuk pluralnya dari fariidah. Makhudhatun minal fardi wa huwa at-takdir. Jadi ini bentuk jamak, kemudian awalnya fardun. Fardun itu artinya bagian. Maka saya disebut dengan dawil furud, yang punya bagian pasti. Nanti kita siapa dari waris yang punya bagian pasti, siapa yang bagian sisa. Ada dapat sisa tapi paling banyak sisanya ibnun, karena kalau ada ibnun yang lain banyak yang tidak kebagian. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fanisfu ma faradtum, separuh dari bagiannya kalian, takdir. Ya. Al-Baqarah ayat 237. Ai qaddartum, sesuatu yang telah kita pastikan bagiannya. Makanya takdir dari Allah. Artinya bagian yang sudah direncanakan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza fil wadi. Wa amma fi syar'i fal fardu nasibun muqaddarun syar'an li mustahiqihi. Jadi bagian yang sudah dipastikan perkiraannya secara syarat bagi yang memilikinya itu faraid. Ini bagiannya berapa, ini bagian berapa. Biasanya banyak masalah itu bagiannya sudah pasti tapi tidak dikasih pasti. Contoh, ada yang sudah meninggal nggak segera difaraid, sampai anaknya atau ahli warisnya ada yang meninggal lagi, nyambung lagi yang awal masalah belum selesai. Nah, ini udah datang masalah yang baru. Saya di pesantren juga ketemu dengan pembagiannya sudah jelas, sudah ada, tapi ada yang merasakan kurang. Akhirnya apa? Ketika fatwa waris sama-sama nggak mau tanda tangan, sudah dikasih oleh orang tua, tapi biasanya ini membuat sakit orang tua. Kenapa? Anaknya nggak akur, bukan sakit. Bukan memfatihai, membacakan fatihah kepada orang tuanya, tapi malah bikin masalah dengan orang tuanya. Kamu bil jahiliyati yurisuna al-rijal dunan nisa. Yurisuna al-rijal dunan nisa. Kalau zaman jahiliyah itu waris hanya untuk yang laki-laki. Kalau perempuan nggak dapat bagian. Tapi di dalam Islam
laki-laki dapat, perempuan juga dapat. Tapi ini zakari mithlu hadil unsay, anak laki-laki 2 kali lipat daripada bagiannya perempuan. Nah ini orang banyak bilang gak adil. Orang-orang aktivis gender, dan tulisannya gender, aktivis hak emansipasi wanita mengatakan, wah gak adil Islam, masa laki-laki 2 perempuan 1. Dia memaknai adil itu sama. Adil dan sama itu hal yang berbeda. Adil itu proporsional, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Waktu syai' fi mahallihi itu adil. Kalau rata pasti tidak adil. Saya sering contohkan, punya anak 3, adil. Yang 1 SD, yang 1 SMP, yang 1 kuliah, diberikan baju yang ukurannya sama, pasti lucu. Begitu juga uang jajannya anak yang kuliah disamakan dengan uang jajannya yang anak masih SD, ya gak adil. Makanya adil itu proporsional. Kenapa Pak? Kok laki-laki lebih banyak daripada perempuan 2 kali lipat? Ya karena ketentuan Allah. Lah, rasionalnya gimana Pak? Menurut akalnya, alasannya itu apa alasannya? Alasannya karena yang bayar mahar itu laki-laki, yang ngasih belanja. Coba, kalau uangnya laki, uangnya istri. Kalau uangnya istri, sendiri. Itu katanya ibu itu, pengalaman pribadi. Kalau laki-laki suaminya dapat gaji, istrinya berani nanya, yang itu dari mana? Coba yang istri punya gaji ditanya sama suaminya. Ini bentak. Pas dibentak meskipun pinter, goblok mendadak. Jadi kalau sekalian hitung-hitungan laki-laki dapat 2, istri 1, itu bisa 3-3-nya untuk perempuan. Karena yang bayar mahar laki-laki, yang juga ngasih belanja laki-laki. Wa bima anfaqu. Jadi fadala itu menghadap bima anfaqu, dengan sesuatu yang kita berikan nafkah, maka meskipun 2 jadi tidak punya, semuanya kepada perempuan. Makanya saya bilang bukan sama. Kalau semuanya sama bagian laki dan perempuan, sementara laki-laki disuruh bayar mahar, bayar belanja, berarti kan tidak adil. Itu baru akal-akalan. Pastinya apa? Itulah ketentuan dari Allah. Kalau orang iman, masuk akal tidak masuk akal dilaksanakan, karena kadang-kadang agama itu tidak masuk akal. Kok bisa apa? Akalnya terlalu kecil, hikmah agama itu gede. Kan tidak mungkin yang gede masuk yang kecil. Nah ini orang banyak mengukur agama dari akal, padahal akal lebih kecil dari agama. Dulu itu hanya laki-laki yang dapat waris zaman jahiliyah, dunan nisa, bukan perempuan. Wal kibar dunas sighar, yang gede yang kecil nggak kebagian. Itu dulu di zaman jahiliyah, ya. Wa kadza kana fil mawarij fi bidai Islam fanusifat. Awal-awal Islam begitu, tapi kemudian dinasah, diganti dalam hukum Islam itu. Kemudian Allah menurunkan ayat Nisa dan Rasulullah SAW, Inna wa azza wa jalla qad a'ta kulli haqqin haqqahu ala la wasiyata li warithin. Kemudian Allah menurunkan tentang bagaimana pembagian waris di ayat-ayat surat An-Nisa, dan Rasulullah bersabda, Inna Allah azza wa jalla qad a'ta, sungguh Allah telah memberikan kulli haqqin haqqahu, yang punya hak kepada yang haknya. Ya, ala inaka la wasiyata li warithin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Mau mati punya rumah 3, anaknya 3, yang itu punya si A, yang ini diwaris. Dia udah mau meninggal, nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima wasiat, karena sudah bisa menerima warisan. Dia kasih wasiat, masih ngambil warisan juga. Woi, kata dapat wasiat, dapat warisan juga, berarti tidak adil. Maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Kalau orang lain boleh, nanti rumah di situ saya
wakafin ke pesantren. Ya, tabungan yang di situ saya wakafin ke masjid. Boleh. Tapi anak ahli warisnya nggak bisa wasiat. Kalau dikasih dari jauh-jauh hari Pak, hibah namanya. Wasiat itu pemberian menjelang wafat, itu wasiat. Kalau hibah sekarang dikasih nih, boleh dikasih satu-satu, ya tak apa-apa, pemberian kok. Yang tidak boleh adalah waris. Jadi kalau hibah tidak tahu kapan matinya, tapi kalau wasiat entar lagi mau mati, itu wasiat. Dan digantungkan kepada setelah kematian. Nanti kalau aneh atau gue udah mati itu, nah itu namanya wasiat, wasiat orang tua. Nah, Bapak sekalian, ada washtahra min ashabi fi amil faraid arba'atun Ali wa Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa Zaid radhiyallahu anhu. Dulu zaman sahabat itu ada 4 orang ahli ilmu faraid. Yang pertama adalah Sayyidina Ali, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sahabat yang didoain oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, mafaqihu fiddin, tu'allimu ta'wil. Mudah-mudahan ya Allah, Abdullah bin Abbas adalah orang yang faqih. Faqih itu fikih, fikih itu paham mendalam dalam fikih, fiddin, agama, dan mengetahui tentang takwil, sesuatu yang mengerti dibalik dari lafaz-lafaz itu. Jadi takwil itu ada. Wa alim, tapi tidak semua orang mampu takwil, kalau nggak bisa salah-salah. Nah, ada Ibnu Mas'ud, ada Zaid radhiyallahu anhu, waqta wa Syafi'i madzhab Zaid radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu banyak memilih pendapatnya Zaid untuk dalam ilmu faraid. Bukan karena apa? Karena li'annahu aqrabu ilal qiyas. Yang paling lebih masuk logika cara pembagian sekarang selain yang sudah ada di dalamnya itu adalah cara berpikirnya Zaid. Maka ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dikenal dengan caranya qiyas, tapi tidak menggunakan istihsan. Qala berkata musannif wal warisuna minar rijali asyaratun. Orang-orang ahli waris dari laki-laki itu ada 10. Jadi ada ahli waris, ya, ada yang disebut dengan qarabah. Jadi ada famili yang itu bisa dapat waris, ada famili yang itu tidak dapat waris. Tapi kalau datang ketika pembagian waris itu dianjurkan dikasih uang dengar. Itu uang dengar itu sudah ada. Ya. Jadi uang dengar masa semuanya siapa yang nggak dapat warisan, namanya karena ada anak, kemudian sepupunya nggak dapat, sepupunya datang satu rumah bagi-bagi uang miliaran, ngasih lagi berapa kan gitu, itu uang dengar, gitu ya. Wal warisuna minar rijali asyaratun. Orang-orang yang dapat warisan dari laki-laki itu ada 10. Al-ibnu, anak laki-laki. Anak laki-laki itu mendapat warisan asabah, nanti ada penjelasannya. Wa banul ibni, anaknya anak. Yang mati siapa Pak? Yang ngomong. Anak, berarti anaknya yang mati. Anaknya anak, berarti cucunya yang mati. Ilmu faraid kadang nggak tahu siapa yang mati. Anaknya siapa? Ya anak yang mati. Siapa yang ngomong? Kamu yang mati. Itu cara gampangnya kalau belajar ilmu faraid. Saya yakin banyak yang bermasalah dengan faraid. Jadi ruwet kadang-kadang. Wa in safalah, ke bawah ibnul ibni, tapi kalau ada ibnun, ada anak, itu juga kebahagiaan. Tidak ada anak. Kalau anak nggak ada, baru ke cucunya nggak ada, cicitnya jadi lagi, terus turun ke bawah. Wal abu, dan bapak, artinya bapaknya orang yang meninggal. Wal jaddu, dan kakek, berarti kakeknya yang meninggal. Wa in ala, ada seterusnya, atas itu kalau ada. Sekarang kadang-kadang kalau orang di perkotaan udah nggak kenal kakeknya di mana, udah nggak tahu pamannya, nggak tahu nih. Wal akhu, dan saudaranya orang yang meninggal, saudara laki-laki. Wa banul akhi, ya.
dan anaknya saudara, berarti ponakan dari saudara laki-laki. Wa in tara, saya terus persaudaraannya itu. Wa ibnul ammi, dan anaknya paman. Ya. Wa in taba'ada, ya terus anaknya paman terus gitu. Biasanya dari jalur laki-laki. Kalau amma kholak udah nggak dihitung, dari jalur perempuan. Ini ditanya, kenapa kok nggak ngaji Pak? Ya sudah, dari Allah begitu. Itu kalau bahasa keimanan. Kalau dalam bahasa rasional, mungkin karena dari garis laki-laki itulah yang nyambung. Bagus sekalian. Wazauju, dan suami. Suaminya siapa? Berarti yang mati istri. Itu adalah dari wal maula mu'tik, dan maula sayyidnya, bosnya, ya, yang memerdekakan itu. Kalau budak sudah merdeka, meninggal, kemudian yang memerdekakan siapa? Sekarang udah nggak ada budak, ya udah nggak ada budak. Sekarang udah merdeka semua. Lalu bertanya, berarti Al-Quran nggak ada apa? Ada. Suatu saat mungkin muncul, karena hukumnya pernah ada. Ali As-Sawuni menyebutnya mansukhun bil waqid, dinasah oleh kenyataan. Kenyataannya belum ada, tapi mengatakan lawan itu kan nasah, karena hukumnya tetap ada, tinggal nanti suasananya, tinggal kondisinya yang ada. Jadi ada 10 ahli waris dari laki-laki. Yang pertama anak laki-laki, cucu terus ke bawah, bapak, kakek, terus ke atas, saudara, anak saudara, terus nyamping, bahasa kita paman, wabul ammi, dan anaknya paman, wanita terus ke samping bawah, nah gitu kan, samping bawah, kemudian yang memerdekakan. Jadi ada 10 ahli waris. Kalau di luar yang 10 ini bagaimana Pak? Yang nggak dapat. Ponakan dari mana? Dari anak perempuan. Nggak disebut situ buat tugas. Nanti di bawah namanya anaknya ukhtun, gitu ya. Nggak disebut di sini anaknya ukhtun. Ada bintul ibni. Namanya bintul binti, itu sudah nggak dihitung lagi. Nih, wal warisatu minan nisa'i sab'un, adapun ahli waris dari perempuan sab'un ada 7. Yang pertama al-bintu, anak perempuan. Anak perempuan itu jadi kalau sudah ada anak laki, anak perempuan, itu seperti paman itu nggak kebagian. Jadi anaknya paman tidak kebagian, kemudian juga yang dimerdekakan tidak kebagian gitu. Jadi wal ummu wa bintul ibni, dan anak perempuannya ibnun, anak laki-laki. Tapi bintul binti, anaknya anak perempuan, sudah tidak disebutkan di sini, tidak bagian dari ahli waris. Padahal di dalam keluarga kadang-kadang saudara dari perempuan merasa diberikan kepada yang meninggal atau pada kakeknya, berebut, masa gua gak kebagian? Nah klaimnya itu yang bikin rusak di situ. Dia anak dari laki-laki dapat, sementara anak perempuan dari anak perempuan tidak dapat. Ini udah berarti nggak terima saya. Saya mulai kecil ngobatin orang tua, kakek saya juga ngelayan kakek, masa saya nggak kebagian waris? Itu bukan kebagian waris, kalau minta ongkos. Jadi beda antara perhatian dengan warisan. Karena saya sering datengin orang untuk bagi waris, Ustaz kalau dia datengin untuk bagi waris paling tidak enak. Karena pasti yang datang ke Ustaz karena suka kacau. Kalau menyampaikan yang ada dalam Al-Quran kitab ini, kemudian menguntungkan kepada yang minta, oleh yang tidak menguntungkan dianggap kolusi dengan Ustaznya. Iya, dan Ustaz dianggap mengada-ada. Padahal yang dibagi miliaran, Bapak Ibu sekalian, tapi apa yang terjadi? Kita uang kadang-kadang nggak dibagi. Bahkan saya dulu pernah minta bagi waris, bagian waris saya sampaikan berantem, mecahin kaca begini di meja saya, kaca nggak diganti, pulang Ustaznya nggak dibagi. Ya, itu in ajriya illah
Jadi kalau itu dengan manusiawi, ngapain menerima? Saya itu paling malas, Pak, mau konsultasi Farawi, Pak, nggak usah dengan saya, konsultasi sama ustadz yang lain. Karena pasti dimusuhin, ngomongin yang benar-benar dimusuhin. Saya kemarin juga ada yang datang minggu lalu. Ini kiai saya yang itu nggak pernah minta warisan, tiba-tiba minta warisan, minta dibagi dua lagi kiai anak saya ini. Terus itu mah punya siapa? Punya ibunya. Ya bapak harusnya memang senang dibagi dua, karena harusnya dapat seperempat. Suaminya dan istri yang meninggal, kalau ada anak itu dapat seperempat. Sementara dia dapat separuh, namanya nisib. Bapak lebih banyak berarti. Masa kiai? Iya, berarti boleh loh kiai. Jadi kalau pas untung boleh. Coba nggak untung, wah itu mungkin hukumnya salah, nyari ustaz yang lain. Karena cocok ke saya, langsung tolong bikinkan tertulis kiai ini, biar bisa saya sampaikan ke anak saya. Setelah kasih tertulis, hilang nggak pernah nyapa. Itu real loh sekalian. Maka saya bacakan, saya pengennya lompat, saya baca bab waris langsung lompat ini ke bab ini. Bab berikutnya panjang lagi, ruwet lagi menjelaskan. Bab wasi aja saya pikir. Saya pikir minimal ibu bapak kan sering nanya hukum waris, biar ngerti lah meskipun ruwet. Jadi nggak semua orang ngerti hitungan waris, karena seperti suami dapat separuh dari istrinya yang meninggal. Kalau nggak ada anak, kalau ada anak dapat seperempat. Istri baru suaminya meninggal itu dapat seperempat, kalau ada anak dapat seperdelapan. Begitu modelnya. Amun paman dapat, tapi ketika ada anak laki